Dampak perkembangan desa dan kota terhadap desa. Dampak positifnya adalah 1. Pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyak sekolah dibangun di desa. Kedua, jumlah guru dan sekolah yang banyak di desa memungkinkan menjadi penggerak kemajuan penduduk desa melalui pendidikan, sehingga angka buta huruf penduduk desa pun semakin berkurang. Ketiga, perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau daerah pedesaan, sehingga hubungan desa kota pun semakin terbuka. Dari sekian banyaknya dampak positif dari perkembangan desa dan kota, tidak memungkiri bahwa perkembangan desa dan kota juga menghasilkan dampak negatif, yaitu 1. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat akibat contoh gaya hidup yang diikuti dari perkotaan dan ditularkan ke kehidupan desa. Kedua, desa banyak kehilangan penduduk yang memiliki potensi yang berkualitas akibat urbanisasi. Dan yang ketiga, desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian karena banyak penduduk yang pindah bidang mata pencahariannya atau juga banyak penduduk yang melakukan urbanisasi. Dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat kota. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan. Kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota atau melakukan urbanisasi. Ada juga dampak negatifnya, yaitu 1. Jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan, yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk semakin banyak yang mengalami kemiskinan. Yang kedua, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Upaya ketimpangan desa kota. 1. Percepatan pembangunan secara optimal. Pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. 2. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Memang sulit untuk menyeimbangkan pembangunan antar kota metropolitan besar, menengah, dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional. Namun pastinya pemerintah akan melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di pedesaan dan di perkotaan harus ditingkatkan secara sekaligus dan terintegrasi. Kenapa? Karena untuk memudahkan proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan masyarakat. Lalu, apa peran generasi muda dalam pembangunan desa kota? Yang pertama adalah untuk memperdalam ilmu dan membawanya kembali ke desa. Peran kedua adalah untuk menjadi wakil terdepan dari setiap perlombaan atau ajang-ajang yang diikuti oleh desa tersebut. Peran ketiga adalah para pemuda harus aktif dalam berorganisasi di lembaga kemasyarakatan desa yang tersedia di desanya untuk menyalurkan ide dan berkreasi dalam berbagai bidang seperti olahraga, seni budaya, dan wirausahawan. Peran keempat pemuda adalah untuk membangun sinergi dengan para sesepuh dan perangkat desa. Peran kelima, memperkuat unsur keuangan organisasi. Pendanaan organisasi adalah ruh yang menggerakkan organisasi di samping anggota dan semangat bersatu dan membangun desa. Peran keenam, mengingat pemuda sebagai agent of change dan agent of controlling. Tantangan dalam proses pembangunan desa ke depannya sangat diperlukan pemuda dalam mengawasi serta mengontrol kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Lalu ada inovasi pembangunan desa kota. Inovasi yang pertama adalah program inovasi air sungai sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH adalah suatu sistem pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energi dari tenaga air yang mempunyai ukuran kapasitas pembangkit kurang dari atau sama dengan 1 MW. Program inovasi yang kedua adalah teknologi sumur sebagai ketersediaan air desa. Program inovasi teknologi sumur yang pertama kali dicetuskan oleh Desa Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikarenakan kekeringan yang dialami akibat musim kemarau yang lama. 3. Program inovasi desa konservasi bambu untuk menjaga sumber mata air dan debit.
air embung pertanian. Program konservasi bambu ini awalnya terinflasi karena khawatir kekurangan air yang diawali lahan pertaniannya yang dialami oleh petani. Sehingga Desa Sunan Kerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur memiliki sebuah program inovasi konservasi bambu agar bisa menjaga debit air embung yang stabil. 4. Program inovasi Desa Penyusunan Ulang Informasi Kepemilikan Tanah Warga. Inovasi penyusunan ulang kepemilikan tanah ini terciptanya manakala banyak penduduk setempat yang memiliki sertifikat tanah dengan kondisi yang sudah rusak dan juga buram. Program Inovasi Desa Pemanfaatan Tenaga Ahli untuk pengembangan usaha desa. Kekayaan alam di desa dapat dikembangkan sehingga bisa dijadikan lahan bisnis yang baik. Oleh karena itu, pemerintah Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin membuat sebuah langkah baru untuk mengembangkan usaha di desa dengan memanggil dan bekerja sama dengan tenaga ahli dalam bisnis. Diharapkan mampu membimbing para pebisnis di desa untuk bisa mengembangkan usahanya. Program Inovasi Desa membangun sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Permasalahan di desa yang cukup krusial adalah pendidikan. Pembangunan desa belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam hal pendidikan. Tak jarang anak-anak di desa harus menempuh puluhan kilometer untuk sampai di sekolah mereka. Belum lagi, mereka harus mendapati masalah kondisi sekolah yang tidak layak untuk ditempati.